kakak percaya adik-adik di rumah pasti sehat, luar biasa semua ya. Sekarang adik-adik di rumah dan kakak-kakak, kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Bapak terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh ada sehat-sehat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan tolong dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini bisa kami praktekkan lagi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita ya. Karena adik-adik dan kita semua adalah orang-orang yang istimewa. Yuk sama-sama kita mau katakan, aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat lagi ya, istimewa. aku istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip, hidungku dapat bersih, hacu. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Yuk sekali lagi. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip, hidungku dapat bersin, hacu. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Yeay. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tapi kita mau memuji Tuhan lagi dengan semangat dan sukacita ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus, setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu,
kasih rindu memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you to know so much more than I have before. These words up from my heart. These words up, not made out. I really for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Mari sama-sama memperkuat Tuhan. Haleluya. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Kita nyanyikan pujian ini dari awal ya. Sama-sama. You know that I love you. You know that I want you to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made out. I live for you. I am devoted to you. Sama-sama King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, Lambaikan just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Lompat lagi yuk sama-sama. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Lebih semangat. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. And forever. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi. And forever and ever I give my praises to you. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita boleh tinggal duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
kita boleh lewati karena Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan itu tetap abadi dalam kehidupan kita. Tuhan tetap Terima kasih, Tuhan. abadi. Tidak akan pernah berubah sampai Akan selamanya. berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama adik-adik, kita akan syukur kepada Tuhan. Kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan lembut kita sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kita.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, biar kami boleh tinggal duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh mendengarkan, mengerti, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah Engkau urapi, biarlah apapun yang ia sampaikan Tuhan, benar-benar pesan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Aku tidak bersalah. Halo adik-adik. Selamat bertemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Ya, tentu saya percaya adik-adik semuanya sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi adik-adik dengar suara. Dengar sesuatu tadi sebelum Tante Sesa menyapa. Kira-kira itu suara di mana ya? Suara seperti itu biasanya kita temukan di mana? Apakah ketika adik-adik sedang menonton TV? Atau adik-adik pergi ke tempat wisata yang sedikit menyeramkan? Iya? Yang saat ini ada di Surabaya, ada tempat yang baru, kita cuma naik mobil, lewat di dalam mobil, tapi kita bisa melihat hal-hal yang menyeramkan. Ya. Nah, tadi ya suara yang adik-adik dengar itu suara yang ada di dalam penjara. Begitulah suasana penjara pada saat zaman dahulu. Yang sekian lama tahun, sekian ratus tahun yang lalu. Nah, Tante saya kasih lihat gambar ya. Di dalam penjara bukan hanya orang teriak-teriak seperti tadi, tetapi di dalam penjara pun ada orang yang tenang, ada orang yang berdoa, ada orang juga yang mereka merasa kesepian, terus ada yang saking sedihnya, sepi, dia tidak mau bicara dengan siapa-siapa. Lalu juga ada yang gak ngapa-ngapain, tidur aja. Tidur terus gak ngapa-ngapain, bangun, aktivitas sebentar, duduk, tidur lagi. Tidak ada yang dilakukan dan tidak tahu harus melakukan apa. Karena adik-adik tahu kan, kalau di dalam penjara ya cuman begitu aja. Ya mungkin ada aktivitas-aktivitas di luar saat ini. Tapi pada dulu zaman dahulu tidak adik-adik. Orang di dalam, bahkan ada yang dirantai tangan dan kakinya. Ada yang dipenjarakan ke tempat yang paling dalam sehingga tidak bisa kabur. Nah, dari salah satu orang yang ada di dalam penjara ini, dia seorang pengikut Tuhan yang setia. Pengikut Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita tahu adik-adik ya, kalau di penjara itu pasti orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang diputuskan oleh pengadilan, atau yang menunggu keputusan pengadilan, atau yang baru ditangkap oleh polisi. Nah, tetapi pengikut Kristus ini tidak adik-adik. Padahal dia tidak melakukan kejahatan, dia hanya memberitakan firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi banyak yang tidak senang kepadanya. Banyak yang mengucapkan saksi dusta, mengucapkan hal-hal yang tidak benar kepadanya. Akhirnya dia ditangkap karena dia dituduh juga melakukan pengajaran-pengajaran yang sesat, melakukan pengajaran yang tidak baik. Padahal firman Tuhan itu baik ya adik-adik ya.
Firman Tuhan itu baik sekali. Nah, tentu dalam keadaan terpenjara seperti ini, orang yang tante saya sebut tadi pengikut Kristus ini adalah namanya, adik-adik sudah bisa tebak siapa? Siapa? Ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam keadaan yang gelap, dingin, kesepian, itu yang dilakukan banyak orang. Tetapi yang dilakukan Paulus tidak, adik-adik. Ternyata Paulus, sekalipun dia ada di dalam penjara, sekalipun di luar sana banyak yang tidak senang kepadanya, tetapi saat dia ada di dalam penjara, banyak yang menyayangi dia, banyak yang senang kepada Paulus, menolong Paulus, memberi bantuan kepada Paulus. Bahkan ada teman-temannya yang datang berkunjung kepada Paulus, menghibur, memberikan kabar-kabar, memberitakan berita tentang apa yang terjadi di luar sana. Nah, karena kehidupannya Paulus, karena pribadinya Paulus yang sangat baik, pribadi Paulus yang menyenangkan, sehingga dia tidak dibenci, tetapi banyak yang menyayanginya. Justru karena melihat Paulus ada di dalam penjara, orang-orang jadi iba, menunjukkan kasihnya, menunjukkan setianya. Teman-teman sepelayanannya tidak pergi menjauhkan dia, tetapi datang menunjukkan kasih, menolong. Padahal kita tahu ya, ada orang-orang yang seperti itu ketika teman atau saudaranya ternyata dipenjarakan atau ketahuan berbuat salah, pasti dijauhkan. Nah, nanti dilanjutin aja ya. Padahal adik-adik tahu ya, kalau ada saudara kita atau teman kita, mungkin adik-adik yang kenal ya, adik-adik kenal, ada yang ketika dia di penjara atau ketika dia dituduh malah menjauhkan, malah gak mau lagi berteman. Tapi tidak dengan Paulus. Nah, Paulus justru mendapatkan kasih. Salah satunya adalah Onesiforus namanya. Onesiforus ini datang membantu Paulus, menolong Paulus, menghibur Paulus. Paulus tidak takut karena dia tahu banyak orang yang menyayangi dia, banyak orang yang senang dengan dia, memberitakan apa yang terjadi di luar sana. Nah, Paulus sangat berterima kasih kepada Tuhan, adik-adik, karena sekalipun dia dalam keadaan di penjara, sekalipun dia keadaan sepi, tidak ada teman-temannya, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tetap menunjukkan setianya kepada Paulus. Melalui siapa? Melalui Onesiforus. Nah, Timotius tidak berhenti hanya sampai di situ. Paulus tidak berhenti hanya sampai di situ, adik-adik. Bukan hanya karena dia menerima pertolongan, dia menerima bantuan, dia menerima penghiburan, selesai. Tidak. Tetapi dia sudah menerima pertolongan, dia sudah menerima bantuan, dia sudah menerima penghiburan. Dia pun mau memberikannya lagi, adik-adik. Nggak cuma diterima sendiri aja, nggak dimakan sendiri aja, tetapi dia mau membagi. Dia mau orang-orang pun merasakan apa itu dibantu, apa itu ditolong, apa itu dihibur. Paulus berterima kasih buat teman-temannya. Nah, Paulus juga berterima kasih karena ia mempunyai seorang teman yang bernama Timotius. Seperti tadi tante saya bilang, Paulus tidak menikmatinya hanya sendirian, tetapi dia mau membagikannya. Salah satunya adalah Timotius.
Paulus tahu Timotius ini seorang yang sangat rajin, seorang yang baik, seorang yang setia dalam pelayanan, seorang yang setia kepada Tuhan. Dengan senang hati Paulus pun menolong, Paulus pun mengajarkan kepada Timotius apa yang harus terus dia lakukan dalam pelayanan. Apa yang sudah dikerjakan Paulus, pengalaman-pengalaman Paulus, dia bagi, dia menguatkan Timotius. Dia mengajarkan Timotius. Nah, Paulus sangat berterima kasih karena juga Timotius membantu pelayanannya Paulus. Sekalipun pelayanan Timotius ini tidak mudah, tidak gampang, tetapi Timotius mau tetap bekerja, tetap mau melayani Tuhan. Timotius ini seorang yang sangat muda, bukan seorang yang sudah berusia, tetapi yang sangat muda, memiliki energi, memiliki tenaga, memiliki kreativitas. Tapi karena semangatnya, karena cintanya kepada Tuhan dalam pelayanan, dia terus mau melayani Tuhan. Timotius seorang yang muda dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Paulus mengajarkan, Timotius melakukan. Timotius seorang yang muda. Nah, adik-adik, Timotius dipakai oleh Tuhan, seorang yang muda. Tuhan tidak memandang usia. Kalau Tuhan bisa memakai Timotius, adik-adik juga pasti bisa dipakai oleh Timotius. Adik-adik juga pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, mari kita mau berterima kasih. Seperti firman Tuhan minggu lalu, berterima kasih untuk orang-orang yang di sekitar. Nah, hari ini firman Tuhan hari ini pun kita berterima kasih. Karena Tuhan memberikan kepada kita orang-orang seperti Paulus, seperti Timotius. Sekalipun kita keadaan lemah, sekalipun kita keadaan sakit, ada orang-orang yang tetap menyayangi kita. Siapa? Orang tua, papa, mama, opa, oma, teman-teman yang selalu menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Yuk kita berdoa. Guru-guru di sekolah juga pasti suka menanyakan bagaimana kabarnya Bu, apakah sudah sembuh. Nah, kita harus bersyukur. Dan sekalipun kita dalam keadaan tidak enak, sekalipun kita sakit, sedih, kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang-orang yang membantu kita di rumah, membantu kita di sekolah, ataupun saat kita di jalan, ada yang membantu kita, ada yang menolong kita. Kita harus berterima kasih. Jadi adik-adik, kalau Paulus bersyukur karena ada Onesiforus yang selalu menolongnya saat dia di penjara, Paulus pun berterima kasih, Paulus mengucap syukur karena ada Timotius yang setia. Dan Paulus juga menolong, membantu, mengajar Timotius. Bagaimana dengan adik-adik? Apa yang sudah kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita? Apa yang sudah kita lakukan buat papa mama? Apa yang sudah kita lakukan buat opa oma? Apa yang sudah kita lakukan untuk teman-teman di sekolah? Teman-teman bermain? Nah, adik-adik, Timotius seorang yang muda Tuhan bisa pakai. Adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, Tuhan juga bisa memakai adik-adik. Amin. Tuhan mau, adik-adik mau. Ya, Tante Sesa percaya, Tante Sesa yakin. Tuhan melihat hati adik-adik yang tulus. Tuhan melihat hati adik-adik yang cinta kepadanya. Tuhan akan terus memberkati adik-adik. Tuhan akan terus menyertai adik-adik ya. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kesepian. Karena ada Tuhan, dan Tuhan mengirim orang-orang di sekitar kita untuk menemani kita. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa, minta Tuhan terus menolong, minta Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Papa, mama, opa, oma, teman-teman kami yang setia menemani, yang setia menolong, yang setia membimbing, yang setia mau belajar bersama, main bersama. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan tolong kami sekalipun kami masih usia yang sangat muda, tapi kami mau dipakai oleh Tuhan seperti Timotius. Kami percaya Tuhan tidak memandang usia. Siapapun Tuhan bisa pakai. Mari Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau pakai kehidupan mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dalam keluarga mereka, sekolah mereka, lingkungan bermain mereka, Tuhan sertai. Masa depan mereka juga ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu, orang tua mereka, pekerjaan, usaha, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berdoa untuk keadaan Indonesia saat ini Tuhan. Kami mendengar kabar-kabar yang bahwa ada meningkatnya keadaan pandemik ini. Kami berdoa semuanya berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau setia, kami mau terus melakukan prokes yang harus dilaksanakan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.